budidaya. Faktor-faktor apa aja itu yang bagi jadi 3. Yang pertama bibit, yang kedua olah lahan, yang ketiga perawatan yang mencangkup pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan gulma. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi apa? Faktor pertamanya bibit. Oke, kita bahas bibit. Karena kita membahas porang, kita tentunya bahas bibit porang. Untuk bibit porang apa yang disebut bibit porang yang bagus atau yang layak? Yang pertama yang tiang pelajari bibit porang yang bagus itu bibit porang yang dorman maksimal. Nah, yang kedua bibit porang yang didapat dari tumbuhan yang sehat. Nah, sekarang dalam budidaya porang, bibit yang umum digunakan itu biasanya menggunakan bibit umbi, katak, dan biji bunga. Sekarang kita bahas satu-satu bibit umbi yang seperti apa yang bagus. Nah, di porang kita mengenal 2 fase masa dorman. Yang pertama dorman batang, setelah itu dorman umbi. Bila kita ingin menggunakan bibit dari umbi, gunakan bibit umbi yang yang dorman maksimal. Seperti apa? Bibit umbi yang dorman maksimal biasanya setelah batang dorman selama 1 bulan sampai 1,5 bulan itu umbi baru dorman maksimal, tergantung kesuburan dan kelembaban lahan. Seperti apa umbi yang dorman maksimal? Biasanya sewaktu kita panen, akar itu sudah kering dan terlepas sendiri. Itu yang disebut umbi dorman maksimal. Sebenarnya pabrik menginginkan umbi yang seperti itu, bukan baru dorman batang kita anggap porang itu sudah dorman. Porang memiliki 2 fase dorman batang dan dorman umbi. Artinya kalau ingin menggunakan bibit umbi, gunakanlah bibit umbi yang dorman maksimal. Untuk katak seperti apa yang berkualitas? Tentunya katak yang dorman maksimal juga, artinya dia sudah lepas dari tangkainya sendiri, artinya tidak dipotes, bukan katak potesan. Kalau untuk biji bunga bisa dipetik yang sudah berwarna merah, artinya biarkan dia dulu di pohonnya. Kadang-kadang ada yang sekarang banyak yang panen biji bunga, umbinya dibiarkan, batang yang membawa biji bunga itu dipotong dan dijual. Hati-hati, itu banyak beredar sekarang. Dan untuk katak pun sekitar 2 bulan yang lalu banyak beredar katak potesan. Nanti mungkin akan saya kasih contoh. Mungkin Pak Nyoman bisa dibantu untuk gitunya katak dan umbinya. Untuk melihat ciri-ciri yang mana katak potesan, karena itu yang kadang-kadang paling sulit dibedakan oleh para petani pemula. Selanjutnya yang ingin tiang bagi setelah pemilihan bibit, cara penanaman. Untuk menggunakan bibit umbi dengan yang biasa tiang sarankan ke petani menggunakan bibit umbi itu, gunakan bibit umbi yang minimal beratnya tuh 1 on sampai setengah kilo. Kenapa tiang sarankan menggunakan bibit yang terkecil 1 on, bibit umbi yang terkecil 1 on? Karena sering terjadi petani itu membeli bibit umbi yang isinya itu sekilo bisa di atas 20. Yang tiang hindari, tiang takut petani itu mendapat bibit kuntet. Kalau bahasa petani di Jawa itu bibit kuntet, kerdil. Umbinya lama sekali besarnya. Untuk menghindari yang itu, makanya untuk amannya start awalnya, bila ingin menggunakan bibit umbi, gunakanlah bibit umbi yang paling kecil 1 on. Kalau untuk katak
mungkin nanti bisa dibedakan dari yang mana potesan, yang mana dorman maksimal. Lihat di perutnya. Apa bekas lukanya Niki sembuh dengan sempurna atau tidak? Biasanya kalau kata itu potesan, pertama kali dia busuk, dia di perutnya ini. Itu rata-rata kata potesan atau kata yang didapatkan dari tumbuhan porang yang tidak sehat. Itu untuk kata, untuk kualitas katanya. Artinya kalau untuk biji bunga dari petik yang merah, biasanya satu biji bunga itu bisa di dalamnya bisa ada bijinya tuh 2 sampai 3. Kadang-kadang ada satu juga. Bukan satu buah porang yang warna merah tuh bijinya bukan satu. Kadang-kadang dia isi 2 sampai 3. Itu kalau untuk penanaman dari biji bunga. Kembali ke cara tanam. Bila ingin menanam umbi, anggaplah umbi yang ukuran 1 on. Kalau jarak tanam biasanya yang ideal dari 50 cm sampai 70 cm. Untuk berapa dalam dia dikubur atau berapa dalam kita buat lubang, hitungannya bukan seperti itu. Bukan berapa dalam kita buat lubang, berapa dia harus terkubur. Artinya dalam lubang mengikuti besar umbi. Bibit umbi alangkah baiknya terkubur 5 sampai 7 cm. Dengan jarak tanam bisa digunakan dari 45 sampai 70 cm mengikuti besar umbinya. Kalau kata jarak tanam yang berani digunakan, bisa gunakan jarak tanam dari 20 sampai 30 cm tergantung besar kecilnya. Dikuburnya dari 3 cm sampai 5 cm. Itu untuk kalau penanaman kata. Kalau untuk biji bunga, bisa dia dikubur atau diuruk setengah sampai 1,5 cm. Tapi kita harus rajin pembumbunan atau pengurugan kembali. Itu untuk proses tanam dari bibit-bibit umbi, kata, dan biji bunga. Kemudian yang perlu Tiang tambahkan untuk masalah bibit, mungkin cara penyimpanannya. Artinya sebelum ditanam, sebelum memasuki musim tanam dengan sangat otomatis bibit disimpan. Tiang sarankan bibit yang disimpan itu kita sterilkan dulu. Karena kadang-kadang banyak terjadi di petani kelihatan tampak luar, terutama di kata. Tampak luarnya dia kelihatan bagus, mulus, tapi kita nggak tahu dalamnya itu dia sudah terinfeksi bakteri. Dia bisa bertahan sampai musim tanam. Dia akan membusuk setelah ditanam. Itu yang sering terjadi. Kalau di bibit umbi seumpamanya ada masih kelihatan busuk di kulit luar, kita bisa bersihkan dulu busuknya. Setelah itu kita bisa obati. Nah, kalau untuk biji bunga itu perawatannya jauh lebih mudah. Kalau untuk sterilisasi bibit, baik itu kata, umbi, biji bunga, Tiang sarankan Tiang mengikuti program Pak Kabit yang siap mendukung Pak Kabit. Kita bermain organik untuk menjaga kualitas. Bagaimana? Setuju? Oke. Untuk sterilisasi bisa gunakan pestisida nabati. Nanti mungkin saya bagi sedikit cara buat pestisida nabatinya agar bisa jadi petani mandiri. Artinya bibit sebelum disimpan kita sterilkan dulu dari fungi, dari bakteri. Setelah itu baru disimpan. Bisa disimpan menggunakan rak-rak atau bila ingin tidak terlalu banyak mengeluarkan modal, bisa dijejer di atas sekam bakar. Boleh ditaruh di sana. Yang penting tidak kena matahari langsung dan hujan. Untuk biji bunga hampir sama cara menyimpannya.
Mungkin untuk bibit Tiang lanjut dulu, nanti Tiang berikan kesempatan bertanya di terakhir pembahasan. Kita lanjut faktor pendukung keberhasilan yang kedua dalam pertanian. Artinya yang kedua tadi apa? Oke, betul. Yang kedua, olah lahan. Sekarang kalau kita bicara olah lahan, artinya yang kita bicarakan itu tanah. Sebenarnya kalau petaninya mau sedikit paham, yang membuat tumbuhan kita itu menjadi sehat dan bagus, yang kita rawat pertama itu tanah. Kalau kita hanya berfokus merawat tumbuhan tapi tidak merawat tanahnya, tidak akan berhasil. Karena mereka meminta hidup di tempat yang nyaman menurut mereka. Artinya sekarang bagaimana kita cara merawat atau merubah sifat tanah yang sakit. Karena rata-rata tanah pertanian di Indonesia rata-rata dalam keadaan sakit. Sekarang yang perlu dipahami dasar keilmuan untuk cara merubah sifat tanah. Tanah itu bisa diperbaiki dengan cara dengan cara biologis, dengan cara kimia, dengan cara fisik. Yang akan bahas satu-satu. Dengan secara fisik pertama, artinya tanah itu diperbaiki dengan cara fisik, artinya di sana ada penggemburan tanah, pembalikan tanah, pengaturan drainase tanah. Itu tanah diperbaiki secara fisik. Kalau secara kimia, itu bahasa, bukan bahasa kami di pertanian. Secara kimia seperti penambahan kapur pertanian, itu memperbaiki tanah secara kimia istilahnya. Penambahan kaptan, penambahan sulfur atau belerang, itu termasuk garam kasar untuk mengejar unsur yang unsur mineral yang ada di laut. Itu tujuannya. Yang secara biologis, artinya disinilah berfungsinya pupuk-pupuk organik, baik itu POP, pupuk organik padat, baik itu POC, pupuk organik cair. Artinya kita hidupkan tanahnya secara biologis dengan penambahan unsur-unsur yang bisa membantu menyuburkan dan menghidupkan tanah. Artinya unsur-unsur hara itu biar kembali lagi. Sebenarnya tanah itu kalau dalam keadaan sehat, dia seperti membentuk pabrik pupuk sendiri. Cuman masalahnya sekarang rata-rata keadaan tanah di kita rata-rata keadaan sakit karena sudah jenuh sekali dengan unsur-unsur kimia, terutama racun. Racun-racun kimia itu sangat jahat dan sangat susah bisa terurai, kecuali kita punya mikroba yang kuat untuk mengurai yang itu. Kemudian untuk di porang, budidaya porang, olah lahan awalnya seperti apa? Pertama-tama, bila ingin budidaya porang dengan sistem intensif, artinya kita membuat guludan atau bedengan. Pertama yang harus dilakukan selain pembersihan gulma, setelah pembersihan gulma kita ada pembalikan tanah atau pembuatan bedengan kasar awal. Setelah itu kita buat, kita lakukan sterilisasi lahan. Itu sangat penting dan itu sangat jarang dilakukan oleh petani-petani kita. Kenapa Tiang sarankan yang itu? Kenapa Tiang sarankan sterilisasi bibit, sterilisasi lahan? Itu start awalnya kita untuk menghindari masalah kedepannya yang lebih berat. Karena hampir 90% sumber penyakit hama tumbuhan berasal dari tanah. Artinya kedepannya kita hanya menghadapi lagi 10%, jadi jauh lebih mudah untuk penanggulangan hama penyakit tumbuhan. Setelah sterilisasi lahan jalan,
tetap menggunakan pestisida nabati, atau kalau punya mikroba yang sudah bisa menghasilkan fitotoksin bisa menggunakan biopestisida nabati, tentunya organik. Setelah proses sterilisasi, hendaknya biarkan dulu lahan itu minimal 3 hari, bagusnya 1 minggu. Setelah itu baru masuk kapur, masuk POP atau masuk pupuk organik padat, baik itu kompos, baik itu pupuk kandang. Yang pasti sebaiknya POP difermentasi sebaik mungkin. Kenapa Tiang sarankan penambahan kaptan atau kapur pertanian untuk menjaga pH lahan? Ini yang jarang diperhatikan. pH lahan itu sangat penting. Kenapa itu menjadi penting? pH yang normal itu di pH 6 sampai pH 7. Bila di bawah 6 kita sebut dia asam, di atas 7 kita sebut dia basa. Bila pH itu tidak di antara range 6 sampai 7, kalau yang bagusnya itu 6,3 sampai 6,8, itu rata-rata pH yang nyaman untuk tumbuhan. Pentingnya itu dijaga. Bila pH tidak normal, maka mulut-mulut akar yang menyerap nutrisi tidak akan mau terbuka dengan maksimal, karena dia takut teracuni. Mereka juga tidak mau mati, cuman mereka tetap harus bertahan hidup. Mereka tetap menyerap, tapi mulut akarnya tidak bisa terbuka maksimal. Artinya sebanyak apapun pupuk yang kita berikan di lahan, bila pH tidak normal, tidak bakal terserap sempurna oleh tumbuhan, malah akan menjadi racun ke tanah, membuat residu baru lagi. Makanya pH tanah wajib dijaga. Itu salah satu fungsi penambahan kapur pertanian. Di kapur pertanian yang terkandung di sana rumus kimianya kalau CAMG, artinya kalsium dan magnesium. Kalsium dan magnesium ini termasuk unsur makro juga untuk tumbuhan. Sebenarnya unsur makro untuk tumbuhan itu bukan hanya ada 3, tapi ada 6. Unsur makro dibagi 2, unsur makro primer, unsur makro sekunder. Primernya NPK, itu yang biasa kita pahami. Mikronya magnesium, kalsium, dan sulfur. Artinya nutrisi CAMG ini terserap juga oleh tumbuhan. Bila unsur CAMG ini tidak ada di lahan, maka pH pasti akan drop. Sebaiknya tetap dipantau, dijaga, ditambahkan, karena unsur ini terserap juga untuk tumbuhan. Berikutnya, setelah penambahan kaptan dan kompos, kita lakukan penggemburan kembali sembari perapian bedengan. Setelah itu baru kita kocor dengan dekomposer atau POC. Kenapa dikocor atau disemprot dengan POC sebelum kita menanam? Kita ingin memastikan bila pupuk POP kita belum terfermentasi sempurna pada waktu pembuatan, mereka akan lanjut terfermentasi di lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan mikroba merubah semua unsur-unsur itu menjadi makanan siap saji untuk tumbuhan. Ini yang memberikan catatan sedikit. Kadang-kadang petani berpikir bila kita memberikan pupuk NPK, tumbuhan akan langsung bisa menyerap. Tidak bisa seperti itu. Tumbuhan tidak bisa menyerap masih berupa unsur. Dia harus dirubah, bahasanya dirubah menjadi ion kation, menjadi gas, menjadi cairan, atau mudah dimengertinya menjadi makanan siap saji. Itu harus kita siapkan dulu. Itu yang kita sebut lahan yang matang. Setelah pengocoran dekomposer atau POC itu, hendaknya biarkan dulu minimal 1 minggu untuk buat lahan itu benar-benar matang. Setelah itu baru kita tanam.
Itu untuk olah lahan. Mungkin saya lanjut ke perawatan. Ini biar sedikit nyambung ke perawatan. Perawatan artinya mencakup pemupukan, pengendalian hama penyakit dan gulma. Pupuk, setuju nggak kalau dia bilang seperti ini? Pupuk itu nutrisi untuk tumbuhan. Setuju dengan pendapat seperti itu? Setuju? Tolong dijawab. Mana semangatnya? Oke, kalau setuju, artinya kita sekarang membahas sedikit tentang dasar-dasar nutrisi. Semua makhluk hidup untuk bisa tumbuh dan berkembang membutuhkan 3 dasar nutrisi, yaitu karbohidrat, protein, glukosa. Itu dasar-dasarnya. Artinya sewaktu kita membuat POP atau POC, tambahkanlah unsur dasar-dasar itu. Setelah itu baru kita tambahkan unsur makro dan mikronya. Bila itu yang dilakukan, baru pupuk organik Anda berkualitas, baru bisa bersaing melawan pupuk kimia sintetis. Yang sering terjadi di lapangan, petani hanya memfermentasi kohe saja, di mana kita tahu kohe itu nutrisinya sudah habis diserap oleh hewan, paling tersisa lagi sedikit. Bila kita hanya memfermentasi kohe saja, pertanyaan saya, di mana letak nutrisinya? Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang pupuk organik tidak bisa melawan kimia sintetis, karena mereka tidak menyadari, keilmuan mereka loncat, mereka tidak pelajari dasar nutrisinya. Maka saran Tiang, baik itu pembuatan POP, baik itu pembuatan POC, tambahkanlah unsur-unsur dasar nutrisinya, baru tambahkan unsur makro dan mikronya. Nah, sekarang apa yang perlu ditambahkan dalam pembuatan POP agar bisa mendapatkan nutrisi-nutrisi dasar itu? Di dalam pembuatan POP bisa tambahkan untuk mengejar karbohidratnya, bisa tambahkan dedak. Untuk menambah proteinnya bisa ditambahkan tepung ikan. Baru kita tambahkan unsur makro mikronya. Unsur makro, seumpama kita ingin mendapatkan unsur N-nya, kita bisa tambahkan yang unsur N-nya tinggi, daun jenis tumbuhan kacang-kacangan, itu unsur N-nya tinggi. Gamal atau ki hujan, itu unsur R-nya tinggi. Kalau fosfatnya, P-nya kita bisa tangkap di bonggol pisang, di kulit buah pisang, kita bisa tangkap di sana. Untuk K-nya kita bisa dapat dari rendaman atau serbuk kelapa. Untuk K-nya kita bisa tangkap di sana. Baru tambahkan unsur mikronya. Unsur mikro organik yang paling gampang ditangkap, bisa tambahkan daun kelor. Ada tahu daun kelor? Itu unsur mikroorganiknya tinggi dan lengkap di sana. Selain di sana ada antibiotiknya dan ada enzim di sana. Itu untuk pembahasan pupuk. Tentunya pupuk ini bisa menjadi lebih sempurna karena kita bicara organik, mau tidak mau kita harus belajar sedikit tentang mikroba, karena kekuatan organik itu ada di mikroba. Paling tidak pada waktu proses dekomposisi atau pembuatan kompos, minimal mikroba yang terkandung di dalam dekomposer itu mikroba yang sudah bisa menambah N, membongkar P, membongkar K, itu minimal. Alangkah baiknya tambahkan agen hayati seperti trichoderma, bioveria, metarhizium, karena sistem kerja organik itu, bakteri kita lawan dengan bakteri, artinya bakteri patogen, bakteri yang jahat,
kita lawan dengan bakteri yang laktogen, dengan bakteri yang baik. Begitu juga agen hayati. Agen hayati itu rata-rata fungi dia. Artinya fungi yang jahat kita lawan dengan fungi yang baik. Dengan sangat otomatis bila ingin kita menang bertempur, buatlah pangkat mikroba laktogen yang tinggi dan lengkap. Semakin lengkap semakin bagus. Apalagi bisa kita kembangkan atau kita tambahkan kalau sebutannya mikroba mandiri. Mikroba yang sudah bisa menghasilkan fitohormon sendiri, fitotoksin dan enzim. Artinya sebenarnya seperti hormon bisa kita tangkap dari bahan-bahan seperti di rebung, kita tangkap hormon auksin untuk membantu pertumbuhan di fase vegetatif, kita bisa tangkap di sana. Tapi kalau kita punya mikroba yang mandiri, alangkah baiknya kita tambahkan yang itu. Itu untuk dalam pembuatan pupuk mungkin cukup. Sekarang yang lanjut ke pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit kita harus paham dulu biar tidak salah dalam penanganannya. Penyebab penyakit tumbuhan itu disebabkan oleh 3 hal. 1 dari bakteri, 2 dari fungi, 3 dari virus. Untuk hama termasuk serangga dan ulat itu dia pengantar penyebab sakitnya tumbuhan itu. Bisa dia menjadi bakteri, bisa dia menjadi virus, bisa dia menjadi fungi. Hama itu vektornya dia, pengantarnya dia. Sekarang kita langsung membahas bagaimana cara membuat pestisida nabati. Yang perlu dipahami, dia tidak mau sebut bahan-bahan spesifik karena dia tidak mau kalau bahan itu salah satu bahan itu tidak ada, Anda tidak jadi membuatnya. Yang Tiang ingin bagi pengalamannya ini dasar-dasar pemahaman untuk membuat pestisida nabati. Bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan untuk buat pestisida nabati? Bahan-bahan yang bersifat panas, bahan-bahan yang bersifat pahit, bahan-bahan yang bersifat berbau menyengat, bahan-bahan yang bersifat racun. Yang pertama, bahan yang bersifat panas. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Ya, jahe bisa digunakan, lengkuas bisa, cabai kecil bisa. Ada lagi? Bawang putih larinya berbau menyengat. Artinya sudah mulai tambah pintar nih. Oke, lanjut. Sekarang yang bersifat pahit. Pare bisa. Tapi Samiloto bisa, Intaran bisa. Daun pepaya betul. Bisa. Buah maja. Nah, itu untuk salah satu contoh bahan-bahan yang bersifat pahit. Kalau yang bersifat berbau menyengat, seperti tadi yang diucapin, bawang putih, lagi merica tidak masuk, dia ke panas. Kangkung tidak. Rendaman air tembakau, pernah dengar? Di YouTube sering tuh buah-buah rokok tuh dibuat pestisida. Mereka hanya menangkap baunya saja dan sedikit racun di sana. Sekarang lanjut untuk yang bersifat racun. Ada yang bisa bantu menjawab? Setuju? Katubah lagi. Gadung tidak. Kecubung, baik itu buah dan bunganya. Bintaro tidak. Daun apa? Daun suren. Maaf yang belum kenal daun suren.
Ada bahasa yang lain daun suren. Tapi cengkeh tidak, dia berbau menyengat. Masuk di sana dia. Yang bisa buah jarak. Pohon jarak ada tahu? Nah, itu bisa dipakai. Artinya kalau kita sudah paham sifat-sifat dasar, bahan apa aja yang bisa untuk membuat pestisida nabati, kita sekarang sudah tidak bingung. Apa yang ada di lahan, tidak perlu tahu nama tumbuhan itu, yang penting kita tahu sifatnya. Kita bisa ambil, pakai itu. Makanya dia tidak mau memberikan harus pakai daun ini, yang takutnya tidak semua di tempat petani itu ada. Artinya kalau tidak ada ya nggak jadi buat. Dia tidak mau seperti itu. Tapi kalau sudah paham dasar-dasar keilmuan pestisida nabati, akan lebih mudah. Oh ini bisa dipakai, oh ini bisa dipakai. Semakin lengkap bahannya semakin bagus. Itu untuk pestisida nabati. Yang lanjut, yang terakhir, pengendalian gulma. Ini masalah yang buat banyak petani porang pusing. Yang senior juga pusing tentang gulma. Oke, untuk pilihan, bila bisa menggunakan mulsa plastik, bisa menggunakan mulsa organik. Artinya kalau mulsa plastik tidak perlu yang bahas. Sekarang kalau mau pakai menggunakan mulsa organik, bisa gunakan jerami padi atau sekalian gulma tanam. Tapi gulma yang menghasilkan seperti kacang tanah, itu sangat bagus. Kacang tanah, perakaran kacang tanah banyak bersimbiosis mikroba yang dapat menyuburkan tanah. Istilahnya famili mikroba rhizobium. Kalau salah koreksi, jenis mikroba rhizobium itu yang bersimbiosis di perakaran akar tanah, dan jenis Pseudomonas yang dapat membantu penguraian unsur, zat, nutrisi dan racun. Mereka bersimbiosis di sana. Dan daun jenis tumbuhan kacang-kacangan, daunnya unsur N-nya tinggi sekali. Bisa gunakan itu sebagai mulsa hidup, atau bisa pakai cekuh. Cekuh tahu kan? Kalau dia tumbuh, itu daunnya seperti karpet, dia nutup. Dan harga cekuh lumayan. Itu salah satu harga empon-emponan yang harganya stabil dan paling tinggi, cekuh dan jahe. Itu bisa digunakan. Atau gunakan ubi ramat. Yang paling bagus harganya ubi madu atau ubi cilembu. Bisa gunakan yang itu. Pilihan kembali ke petani. Tidak ada istilah harus. Mana yang menurut petani paling efisien dan menguntungkan, gunakan yang itu. Artinya untuk menyiasati masalah gulma bisa lakukan itu. Kalau mau mempelajari siklus pemusnahan gulma, kita bisa lakukan pada waktu olah lahan pertama. Setelah lahan diolah, pembuatan bedengan kasar, pengolahan kasar, otomatis di awal kita kan sudah ada pembersihan gulma. Setelah bedengan kasar jadi, biarkan dia dulu gulmanya hidup, karena pada waktu pemangkasan atau pembersihan gulma di awal, biji-biji gulma itu masih jatuh dia, itu yang tumbuh. Artinya kita tunggu dia tumbuh dulu, baru kita rotari lagi. Jangan sampai nunggu tumbuhnya itu, jangan sampai dia berbunga. Itu untuk memotong mata rantainya dia, mata rantai pertumbuhannya dia. Artinya dia tumbuh, biji itu sudah tumbuh, kita rotari lagi. Artinya siklusnya bisa kita potong. Untuk kedepannya harus rutin pembersihan gulma di sekitar bedengan. Jangan sampai dia berbunga. Kalau ditunggu dia berbunga lagi, kita ngulang dari nol lagi. Itu perlu dijaga, karena gulma termasuk inang untuk hama penyakit. Mungkin dari Tiang cukup sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, Tiang persilakan. Baik, kita lanjut. Untuk sesi pertama, penanya 3 orang. Silakan angkat tangan, nama, asal.
pertanyaan. Daris, baru semeton. Sana mikayunan. Oke, nama, alamat. Perkenalkan. Maaf, nama saya Tati, saya dari Keduran. Ini Tudi, saya dari Keduran. Saya ingin nanya untuk pengolahan lahan. Pertama, lahan saya itu miring dan tanahnya agak lembab. Sudah mulai hujan, sekarang aja sudah mulai hujan. Padahal orang saya yang tahun lalu belum dorman semua, sudah hujan. Nah sekarang untuk pengolahannya seperti apa Pak? Untuk maksimal pengolahannya. Karena ada yang belum saya tanam, mungkin yang itu yang sudah tertanam. Karena sebagian ada sudah dorman, sebagian belum. Terima kasih Pak. Oke, saya langsung jawab Ibu. Sebelumnya boleh saya tahu derajat kemiringan lahannya berapa? Kira-kira? 30 sampai 40. Saya tidak mau melanggar aturan, tapi kalau di lahan kenyataan di petani yang berani menyarankan buatlah terasering dulu. Buat terasering, bila ingin menggunakan sistem tanam intensif wajib buat guludan. Buat guludan minimal ketinggian guludan itu 30 cm. Itu yang buat aman. Artinya kita tidak merusak dasar fondasi kekuatan tanah, yang kita gemburkan bagian atasnya saja. Nah itu kalau cara olahannya, cara treatmentnya seperti yang jelaskan di awal tadi. Mungkin cukup Ibu. Untuk tahu pH-nya Pak, untuk kita mengisi kapur itu seberapa banyak? Terima kasih. Kalau untuk pH ya pasti kita harus ukurnya dengan pH meter. Kalau tidak mau bisa gunakan kunyit. Artinya ambil sampel tanah di 3 lokasi yang berbeda, tempatkan di gelas aqua, iris, berikan masing-masing gelas yang sudah diisi tanah dan diisi air. Berikan masing-masing dia 2 atau 3 iris kunyit. Perhatikan warnanya dia. Bila warnanya dia tetap cerah seperti kunyit, itu pH-nya bagus. Bila dia pucat keunguan, itu biasanya basah di atas 7. Bila dia pucatnya kecoklatan, itu asam dia biasanya. Paling gampang beli pH tanah lah, murah. Oke. Untuk penambahan dolomit, saya tidak memberikan hitungan rinci, biar tidak ribet. Bila menggunakan bedengan, per 5 meter bedengan berikan 3 kilo dolomit. Untuk mudahnya, rata-rata lebar bedengan yang dibuat itu dari 80 sampai 120 untuk lebar. Artinya per 5 meter bedengan berikan 3 kilo dolomit atau kapur pertanian. Itu untuk yang asam atau yang basah Pak? Atau sama? Rata-rata tanah di daerah tropis asam Ibu. Ada lagi? Lanjut, silakan. Nama, alamat. Nama saya Nyaman Pandangu, jadi alamat di Jimbaran. Jadi pertanyaan saya yang pertama, tadi kan dalam penanaman di lahan tanah, bisakah ini bisa ditanam pakai polybag? Kalau mau ditanam pakai polybag, untuk besarannya itu berapa diameternya? Itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah penanaman porang ini dalam bedengan atau bisa kita tanam di dataran tanpa ada bedengan? Mungkin saja ada perbedaan umbi. Kalau ditanam dalam bedengan, umbinya itu lebih besar atau lebih kecil daripada di dataran.
Jadi yang ketiga, dalam hal pembibitan, tadi kan dikatakan harus pembibitan itu adalah yang baik. Tadi sudah dikatakan bahwa bibit yang baik itu adalah yang setelah dorman. Pertanyaan saya, di manakah kita bisa mencari bibit yang baik? Nah, karena kita ini adalah pemula, apakah bibit itu adalah bibit kata? Apakah itu adalah bibit bunga? Apakah itu adalah bibit umbi? Nah, di sini akan mohon dan diperjelas sehingga nanti kami di bawah jadi betul-betul melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Terima kasih. Oke, siap. Yang tadi pertanyaan yang pertama, tadi, Nabi? Maaf. Jadi yang pertama adalah bisakah ditanam di polybag? Oke. Kalau itu berapa diameter harus kita? Oke, siap. Untuk porang sangat bisa ditanam di polybag. Untuk besaran polybag mengikuti besar bibit, yang tidak bisa patok yang itu. Kalau untuk kata, bila ingin dipanen satu musim, gunakanlah polybag yang ukuran 45. Bila menanam bibit umbi, akhirnya kita mengikuti ukuran besarnya. Artinya lebih besar dia dari 45. Ikuti besar umbinya, besar bibitnya. Sangat bisa ditanam di polybag, tentunya dengan media tanam yang benar. Yang bahas sedikit tentang media tanam yang benar. Media tanam seperti apa yang dibilang bagus untuk media polybag, untuk media tambula pot, bisa gunakan campuran pertama tanah topsoil atau tanah lapisan paling atas, kokopit, sekam bakar, kompos. Itu perbandingannya 1:1 semua. Setelah itu silahkan tambahkan sedikit kaptan, tambahkan sedikit garam grosok atau garam kasar dan sulfur belerang. Tambahkan sedikit saja. Nah, setelah itu tetap buat media itu matang dulu. Minimal biarkan dia 2 minggu, jangan ditanam dulu. Tetap dengan pengocoran atau penyemprotan dekomposer atau BOC untuk merubah unsur ini semua untuk menjadi makanan siap saji untuk tumbuhan. Itu yang pertama. Dan itu pertanyaan yang kedua tentang apa ya tadi? Oh, ya. Penanaman menggunakan bedengan dan tanpa bedengan. Nah, yang ingin menjawab seperti ini. Semua umbi-umbian sangat senang dia tumbuh dan cepat dia membesarkan umbinya di tanah yang gemuk. Artinya kalau kita tanpa bedengan, tapi kita bisa menggemburkan lahan di sekitar pohon porang itu hidup, bisa juga. Tapi yang tidak bisa kita jaga untuk pengairannya. Porang senang dia di tempat lahan hidup, senang di tempat lahan yang lembab. Tapi porang tidak senang berenang. Artinya dia tidak mau terendam. Artinya kalau kita tidak buat bedengan, agak susah ngatur sanitasenya dia. Yang terakhir, 3 pertanyaan tadi. Pemilihan bibitnya. Pemilihan bibit, gini. Sering tiang sarankan ke petani awal, tapi niki dia bicara pengalaman pribadinya. Bila ada petani awal bertanya ke tiang, pertama ingin berbudidaya porang, pasti yang tiang sarankan itu bibit umbi. Kenapa seperti itu? Kita paham bersama-sama. Modal awal terbesar dalam budidaya porang adalah pembelian bibit. Terus, bila kita menanam bibit umbi, belilah secukupnya tapi dirawat maksimal. Artinya bukan mengejar jumlah di awal tanam, di awal budidaya. Bila kita menanam bibit umbi dengan sangat otomatis kita akan menghasilkan katak yang lebih banyak untuk pengembangan
di musim berikutnya. Itu salah satu keunggulannya. Yang kedua, ini langsung menjawab pertanyaan tadi. Artinya kita bisa menciptakan bibit sendiri yang bisa kita atur kualitasnya sendiri. Mau dibuat baik ya perawatannya harus bagus. Dipanen dengan dorman maksimal. Itu jawaban yang paling fair yang bisa saya berikan. Saya tidak berani menjamin harus beli di sini. Tiang tidak berani menjamin. Alangkah baiknya ciptakanlah bibit sendiri. Mungkin ada yang masih dipertanyakan? Tadi kan dikatakan lebih baik itu adalah bibit umbi. Kalau tidak saya salah tangkap dari dinas pertanian mengatakan bahwa bibit umbi kalau tumbuhnya di tempat lain dan dipindahkan di tempat lain tidak akan bisa. Ya mungkin karena situasi kondisi alam. Apakah memungkinkan bibit umbi kalau maunya adanya di Kupang bisa ditanam di daerah Jimbaran? Ya biar enggak kita salah beli. Oke, siap. Kalau untuk bibit umbi sangat benar yang dibilang oleh Pak Kabit. Kita bicara bibit lokal, bukan daerah. Artinya kalau kita mau tanam bibit umbi, cari bibit umbi dari Bali, jangan yang diproses. Itu maksudnya mungkin seperti itu Pak Kabit. Karena kalau untuk umbi pertama kali dia tumbuh, dia adaptasi dengan tempat itu dulu. Beda dengan katak. Kenapa katak tidak perlu adaptasi? Karena dia tidak tertanam di awal. Artinya sifat-sifat tanah dan lahan di tempat dia hidup pertama tidak terbawa oleh katak, tapi terbawa oleh umbi. Yang paling aman gunakan bibit umbi lokal Bali. Itu maksudnya. Ada lagi? Oke, terima kasih. Yang lain? Masih ada satu. Iya. Selamat siang. Dari Gianyar. Pertanyaannya Pak Alim, tadi kalau nggak salah Pak Kabit sempat sebutin kendala katak tidak bisa tumbuh di ketinggian tertentu. Terus bagaimana tadi dijelasin bahan-bahan saja untuk pembuatan pestisida nabati. Terus cara pembuatannya bagaimana? Jadi dari pihak Pak Kabit juga menyebutkan kita perlu meningkatkan glukomanan pada porang. Terus cara peningkatan glukomanan pada porang bagaimana? Maaf, biar Tiang tidak lupa, Tiang jawab satu-satu dulu ya. Oke. Yang pertama, yang Tiang tangkap dari penjelasan Pak Kabit, porangnya tidak mau tumbuh katak, kayaknya seperti itu. Apa pertanyaannya sama seperti itu? Sebenarnya Tiang tidak bisa menjawab secara gamblang karena Tiang harus pelajari dulu sebabnya apa. Yang pasti kalau pengamatan global, tapi ini tidak jawaban pasti karena tetap kasus-kasus tertentu harus diamati lebih dalam lagi. Seumpamanya porang itu tidak mau menghasilkan katak, artinya biasanya porang itu sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan nutrisi. Artinya nutrisi itu tidak cukup untuk menumbuhkan katak. Dia hanya cukup untuk bertahan hidup. Itu yang biasanya terjadi. Terus tadi pertanyaan yang kedua, cara pembuatan pestisida nabati. Setelah bahan-bahan itu dikumpulkan tadi semuanya, kita bisa fermentasi dia dengan gunakan air biasa. Usahakan hindari menggunakan air keran, air sumur atau air sumur. Bisa gunakan itu 10 liter air, bahan padatannya dari seluruh jumlah bahan-bahan itu dari 10 liter kita bisa gunakan kurang lebih 3 kilo padatan dari semua bahan total. Fermentasi 1 hari saja. Setelah itu saring dan aplikasi.
Bila masih tersisa, jangan disimpan lebih dari 1 bulan. Karena efek racunnya dia berkurang, dia akan berubah menjadi POC abal-abal. Itu yang terjadi kalau tidak ada penambahan mikroba yang khusus. Yang ketiga tadi, cara meningkatkan glukomanan, pertanyaan yang bagus. Zat glukomanan atau bisa kita berawal bicara rendemen dulu, jangan meloncat ke sana dulu. Artinya porang itu, bagaimana cara porang itu bisa mendapatkan rendemen yang banyak atau yang padat. Syarat pertama, dorman maksimal. Yang kedua, kembali ke nutrisi, terutama nutrisi generatifnya dia. Artinya unsur makro PK-nya harus tinggi. Dan mungkin di sana bisa dibantu dengan enzim-enzim untuk mengejar rendemen zat pati yang ujung-ujungnya mendapatkan zat glukomanan. Tetap ke nutrisi. Ini yang gimana ya? Yang banyak melihat petani salah kaprah tentang perawatan tumbuhan. Mereka selalu ingin melihat tumbuhannya subur, sedangkan tiang di lapangan tidak pernah menyarankan petani untuk membuat tumbuhan subur. Yang tiang suruh petani itu, buatlah tumbuhanmu sehat. Pernah nggak melihat kayak pohon jambu, pohon mangga hanya berdaun lebat tapi tidak berbuah. Artinya di sana ada tidak keseimbangan hormon, penyebabnya kekurangan unsur. Logika sederhana seperti ini, sama seperti kita manusia. Saya anggap tumbuhan yang subur itu kita yang gemuk. Sehat tidak? Mana yang kita inginkan? Yang tubuhnya wajar-wajar saja atau yang gemuk? Di tumbuhan pun sama seperti itu. Kadang-kadang dibuat sesubur itu, padahal yang kita ingin panen bukan daun tapi buah. Makanya paradigma sederhana seperti itu yang ingin tiang rubah di bawah. Artinya kalau tumbuhan itu sehat, dengan sangat otomatis bila terserang hama penyakit tidak akan sakit parah. Paling apes-apesnya flu aja sampai kanker. Seperti itu logika sederhananya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Tadi untuk pestisida alnabati fermentasi pakai yang 4 pertanian Pak ya? Tidak menggunakan starter karena kita bukan buat POC. Oh, jadi direndam saja. Ya, direndam, bahan dihaluskan, semakin halus semakin bagus. Oke. Terus tadi pertanyaan lanjut dari pertanyaan ketiga itu cara membuat tanaman sehat Pak. Selain pemupukan. Cara membuat tanaman sehat artinya kembali ke pembahasan tiang dari awal. Tentunya ditentukan dari bibit, itu utama. Kembali cara olah lahannya harus benar, perawatannya harus benar. Itu dasar-dasarnya untuk tumbuhan itu menjadi sehat. Seperti itu. Ada lagi? Terima kasih. Yang lain silakan. Masih ada waktu 10 menit untuk teknik budidaya sampai perawatan. Silakan. Mumpung kita kumpul di sini. Oke, siap. Saya dari pasar tinggal kebunnya di Singaraja. Nama saya Wayan Sok. Ini saya ada kendala di luar pembahasan tadi balik. Punya umbi besar sudah dipanen, tapi dalam jangka waktu 2 minggu dia mengecil terus. Jadinya saya khawatir dengan umbi-umbi yang lainnya gitu. Karena saya mengawali karena penasaran. Jadinya
saya khawatir dengan kalau saya ambil umbinya pemeliharaannya nggak bisa gitu. Itu maksud saya, pertanyaan saya, bagaimana caranya memelihara umbi yang sudah kita angkat biar tidak busuk gitu. Gitu Pak Alim. Terima kasih atas jawabannya. Oke, siap. Mungkin yang bisa Tiang tangkap, setelah umbi dipanen terjadi penyusutan. Oke, itu sebenarnya kalau umbi itu dipanen dorman maksimal, penyusutannya akan berkurang. Makanya dia sarankan panenlah umbi dengan dorman maksimal. Itu yang hanya ingin dari analisa itu yang bisa yang berikan jawaban. Terus yang terakhir untuk Cara mengatasi biar nggak busuk ya, paling lecet-lecet. Oke, sebaiknya bila umbi itu ingin dijadikan bibit lagi, treatment dia, sterilisasi dia dengan pestisida nabati itu atau dengan biopestisida. Artinya bekas luka bila sudah mulai membusuk, bersihkan dulu. Setelah itu, setelah bersih, umbi direndam 10 sampai 15 menit. Setelah itu angkat, kering angin. Bekas luka itu bisa obati dengan kaftan atau kapur pertanian. Untuk memperkuat antifunginya bisa tambahkan sedikit sulfur atau belerang. Sulfur. Contohnya seperti apa sulfur itu? Belerang. Oh Ya, itu sama. Sulfur belerang itu sama. boleh ganti satu tambah Pak? Oke. Ini kan ada informasi kemarin saya di grup enggak Kak Walin apa ulat ulat Gaya. suara ya gayas. Ini ada beberapa sudah dimakan karena saya belum angkat, takutnya nanti habis gini dimakan gitu Pak Lin. Gimana cara menanggulanginya? Apa angkat semua apa gimana? Oke. Disitulah pentingnya olah lahan awal, pentingnya sterilisasi lahan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Saran Tiang, kalau untuk mau aman berbudidaya ke depannya, berbudidaya tumbuhan apapun, dasar keilmuannya sama. Gayas itu tidak tidak ujuk-ujuk gayas atau ulat pemakan yang daun itu tidak ujuk-ujuk dia datang. Telurnya itu di tanah, inangnya itu di tanah. Makanya untuk mempermudah kita menghadapi hama penyakit, lakukanlah sterilisasi lahan sebelum berbudidaya apapun. Mungkin seperti itu jawabannya. Terima kasih Ali. Ya, silakan lanjut. Satu aja. Selamat siang, nama saya. Selamat siang. Oke. Saya Muhammad Agus, asal dari desa Tegalan, Kecamatan Kabupaten Gianyar. Pertanyaan saya masalah pembibitan. Bibit itu awal-awal saya beli mahal. Kalau menurut saya ingin belajar tentang kultur jaringan atau pembibitan, sehingga punya modal sedikit bisa dipecah-pecah dan mengurangi gaya pembibitan. Terkait dengan hal tersebut, apakah kultur jaringan itu harus ada legalitasnya? Karena seandainya itu berkembang di Bali, itu merugikan para petani, tidak bisa jual bibit lagi. Ada pemodal besar misalnya, orang kapital besar, dia membuat kultur jaringan di Bali atau di mana, sehingga kita tidak bisa jual bibit. Mungkin kultur jaringan itu akan bisa menghasilkan bibit yang lebih banyak, genetiknya pasti. Saya ingin bertanya, apakah perlu ada legalitasnya? Apa bisa kita lakukan? Kita punya perkumpulan petani orang. Itu aja, terima kasih. Oke, dia ingin jawab langsung. Untuk legalitas bukan kewenangan Tiang menjawab. Artinya
Yang lain yang jawab. Untuk masalah kultur jaringan atau bibit kultur jaringan, bila itu diedarkan bibit petani tidak laku lagi, kan seperti itu. Sepengetahuan Tiang, harga bibit kultur jaringan yang sudah beredar per polybag harganya 5.000. Petani mau pilih yang mana? Kata rata-rata 2.000 harganya. Petani mau pilih yang mana? Sedangkan uji keberhasilan bibit kultur jaringan belum pernah Tiang dapatkan hasil yang bagus. Sepengetahuan Tiang. Sekarang kalau untuk menghemat dalam pembelian bibit, mungkin arah pertanyaannya tadi mau pakai umbi belah atau katak belah, mungkin seperti itu. Oke. Kalau untuk umbi belah di awalnya, kalau ingin uji coba, gunakanlah belahan umbi paling kecil 250 gram. Artinya umbi 1 kilo, belah dia menjadi 4. Jangan lebih kecil dari itu. Tapi kalau sudah ahli, silahkan buat sekecil-kecilnya. Tapi kalau untuk awal, jangan dulu saran Tiang. Dan jangan banyak pelajari dulu. Itu bisa, tapi semua ada teknik-tekniknya. Yang pasti tetap syarat utama bila ingin umbi belah, main umbi belah, dorman maksimal dan bibit itu benar-benar sehat, baru berani kita gunakan. Kalau untuk kata, Tiang tidak rekomendasikan. Tiang sudah pernah uji, rata-rata gagal. Kalau umbi, Tiang menanam umbi belah sekarang. Mungkin ada lagi? Mungkin Pak Kabid bisa menambahi untuk legalitas, Pak. Masalah benih memang harus ada legalitas. Yang sudah dilepas adalah Madiun 1. Sekarang kita memang rencana melepas varietas yang dari Bali, karena ke depan semua benih harus dicukupi secara in situ atau distribusi daerah, karena biar menekan biaya angkutan dan yang lokal terus. Tapi kami masih kesulitan untuk menentukan beli alat untuk tes warna, karena untuk peralatan sekarang harus ada tes warna yang dulu bisa dipoto dengan AP, sekarang harus dipoto dengan alat khusus gitu, membeda warna daun menjadi apa, dipoto khusus, alat khusus itu yang belum bisa kita berikan. Cuma nanti untuk pelepasan untuk pendaftaran, karena termasuk Bapak Ibu nanti ini yang mengajukan proposal benihnya harus berlabel. Kalau berlabel itu harus Madiun 1 belinya, tidak bisa ini lokal itu, karena belum ada penangkar lokal di Bali. Jadi kita bisa lepas cepat-cepatnya pemurnian, kemudian dilepas. Jadi wajib, maupun kultur jaringan wajib Pak. Kalau kultur jaring itu biasanya kan mereka jaminan mutu, mereka bisa di asesmen dulu oleh Badan Sertifikasi Nasional. Kalau dia memenuhi syarat dengan segala ketentuannya, baru dia bisa melabel sendiri kayak barang. Ya jaminan mutu kalau jelek kan nggak laku, kalau mahal kayak barang berita laku terus gitu Pak. Pasti ada legalitasnya. Jadi biasanya dalam perusahaan multinasional itu dia sebagai sistem jaminan mutu, dia bisa mensertifikasi sendiri benihnya. Tapi sebelum dia diaudit dulu oleh Badan Sertifikasi Nasional, wajib. Pupuk juga begitu, karena kami di grup juga banyak orang menawarkan pupuk, menawarkan benih, ini benih porang, sobat bro kan gitu ya, ini barang baru, jamin dorman normal. Kita yang harus cerdas gitu. Termasuk kami awal juga tidak cerdas, banyak juga kami tertipu, beli 7% tertipu, tapi bagus juga gitu kita. Ya nggak apa-apa itulah. Jadi begini, jadi kasihan juga kalau kebetulan habis juga gaji saya, tabung saya pegawai negeri itu habis Pak. Termasuk kita melihara juga, mau dia nanam mau enggak, kami di WA emplot 2 juta, bentar ya 2 juta, percaya aja lah di masa Covid kita berbagi, mungkin rezekinya dari yang lain gitu lah. Rezeki kan harus uang, punya istri yang baik, punya anak yang baik kan juga rezeki gitu Pak. Jadi gitu posisinya, tapi untuk ini harus ada legalitas, baik pupuk. Semua peserta pupuk menawarkan pupuknya terbaik dengan teknologi nano, teknologi apapun itu bagus, tetapi seperti saran Pak Alim tadi, buat sendiri. Teknologi minta sama Pak Alim ke yang lainnya atau belajar. Sekarang sudah ada ekoenzim, sudah ada pupuk apapun biosisda, karena jauh lebih mudah. Hanya memang terjadi pada itu jangan maunya instan tuh. Pang Singai, pang Aluh, pang Sugih agak berat, bingung tuh taruhnya kayaknya. Jadi
Saya sendiri di rumah gitu, saya diprotes sama ipar saya pulang baunya. Sekarang aku saya isi 4 POC, begitu masuk bau gitu loh. Waduh rumahnya kok biarin saya bilang gitu. Karena kami juga kadang terlambat ngasih treatmentnya gitu, terlambat mau make Sabtu Minggu kerja gitu Pak. Kemarin kami sudah di truk di atas pickup masuk kantor Sabtu Minggu, waduh nggak bisa ngumpul lagi gitu. Ya begitu kondisinya, artinya arah kami mohon pupuk Pisdatur dibuat sendiri. Kalau Bapak bilang ribet Pak buatnya mau beli aja, Bapak bukan petani itu. Kalau investor full itu silakan kasih yang lain. Karena ini pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, karena ke depan juga dengan undang-undang Cipta Kerja ini kemungkinan tidak ada izin, nggak pakai izin lagi proses pupuk benih itu. Karena itu sistem jaminan mutu. Jadi kalau Bapak berdagang itu tidak pidana tapi perdata nanti dengan Cipta Kerja. Sehingga setiap orang yang mempunyai kreasi terbaik, pupuk terbaik dia bisa menjual. Kalau rugi balikkan ganti rugi, bukan pidana. Ini Pak Jokowi dalam rangka menghargai kreativitas setiap orang. Mungkin siapa menggunakan pupuk benar terbukti. Karena kami juga kan di dinas, semua pabrik datang ke dinas, pupuk kami terbaik silakan coba di lapangan. Kalau baik Anda pasti dibeli. Silakan dicoba, jangan di retorika sama video aja. Coba di lapangan, kalau baik pasti dibeli. Dan harus konsisten. Sekarang baru baik, rame, nggak sempat dijual aja sama temannya. Itu juga harus kita jaga karena bisnis berkelanjutan. Jadi legalitas wajib, bukan aja benih pupuk apapun, termasuk produk Bapak itu harus dilegalitas dengan GAP tadi, benar ada proses pencatatannya. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Alim, masih ada yang tanyain? Yang lainnya mungkin saya mewakili ya, terutama yang masih mempunyai tanaman dorman masih belum dipanen. Melanjutkan pertanyaannya Pak Wayan Sunarto, ini mungkin lebih fokus lagi sehingga lebih mantap penaknya, kira-kira begitu. Jadi kalaupun misalnya mulai dari pemilihan bibit sudah bagus, treatmentnya, fungisida, pestisida sudah oke semua, dorman tua sesuai dengan usianya juga. Selanjutnya sterilisasi lahan juga sudah terlaksana dengan baik. Nah harapannya kita kan nih hasilnya bagus. Nah ternyata apa yang dibilang sama Pak Wayan Sunarto itu setelah diangkat ada compang camping dia, kira-kira kan begitu, gayas ulang. Ini juga masih ada nih, termasuk Ibu Ayu, Bu Ayu. Bu Ayu di belakang, itu masih belum dipanen. Saya kan kemarin sempat menyampaikan pada saat Pak Putu juga, menyampaikan sudah lakannya sebagian yang kena gayas itu. Jadi yang masih punya, tolong disampling, diambil salah satu, jangan sampai begitu bongkar sudah habis semua, kira-kira begitu. Jadi pertanyaannya mungkin kembali lagi ke yang tadi, karena sudah disiapkan dengan baik tadi, kemudian ini kan kata maksudnya biar efisien, tidak lagi dia membongkar kemudian tanam, mau dibiarkan di sana. Tapi ini anggaplah kita mengetahui, kemudian kita cek gitu ya, kemudian dicek juga bagaimana cara